Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arofah Nurul Walidaini dari kelas 3D Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan review tentang metodologi studi Islam. Review metodologi studi Islam kali ini yaitu tentang problem psikologis umat Islam dalam memahami agama. Problem psikologis umat Islam dalam memahami agama adalah terjadinya benturan pemikiran dengan tools yang berbeda. Bahkan, tidak jarang metodologi dalam memahami ajaran agama terjadi pemisahan yang tegas dan ekstrim. Hal ini tampak jelas dalam kurun peradaban Islam. Masing-masing nalar yang saling menuduh bahwa lawannya terlalu kaku ternyata tidak menyadari bahwa logika yang ia gunakan pun adalah logika yang kaku. Dampak negatif dari pembacaan dengan tools yang berseberangan ini akan mengganggu realitas dan kenyamanan masyarakat. Akhirnya, logika yang dibuat dengan niat mendamaikan dan menghindari adanya truth claim pun akan terus berlanjut. Truth claim antara dua logika ini tidak akan pernah berdamai jika tidak ada formula untuk menyatukan dua logika ini. Tentunya dampak psikologis ini muncul pada penghujung abad ke-19, terlebih lagi pada pertengahan abad ke-20. Terjadinya pergulatan pemikiran keagamaan dari esensi ke eksistensi, dari doktrin ke sosiologis. Hal ini wajar saja terjadi dalam pergaulan dunia yang semakin terbuka. Yang selanjutnya adalah tentang nalar normativitas. Pembacaan normatif mengacu pada teks-teks keagamaan dan mengambil istinbat dari teks keagamaan dengan metodologi penafsiran yang telah ada. Metode ini ditandai dengan berbagai macam aturan dalam kaidah penafsiran Al-Quran ala klasik. Misalnya metode tafsir, ijmali, tahlili, madui, dan sebagainya. Metode tafsir Al-Quran ini juga diiringi dengan syarat dan ketentuan penafsiran seperti saleh, dobit, dan semisalnya. Dalam bahasa lain, dalam studi penafsiran, Abid Al-Jabiri mengartikulasikannya dengan metode bayani. Metode bayani yaitu mengartikulasikan makna teks dengan melihat teks dan istinbat baru kemudian melihat fakta yang harus dihukumi sesuai teks. Logika normativitas ini dinamakan juga logika formalisasi Islam yang fokus pada teks. Implikasinya, pada ekstremisme logika normativitas hanya berputar pada term halal haram, boleh tidak boleh, pahala dosa, surga neraka. Logika normativitas ekstrim mengartikulasikan teks dan berusaha menghukumi realitas dengan standarisasi teks. Namun, dalam perjalanannya, tafsiran tekstual memiliki dimensi yang beragam. Adapun ciri logika berpikir ekstremis normatif adalah yang pertama, menjadikan teks sebagai sumber hukum atau masdarul hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua, menjadikan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu-gugat sekalipun dalam ranah sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, teks tidak bisa dirubah, hanya realitas yang bisa diubah mengikuti teks. Yang keempat, bergerak pada ranah halal haram, baik buruk ataupun surga dan neraka. Adapun kelemahan dari logika berpikir ekstremis normatif adalah yang pertama adalah anti realitas. Kemudian yang kedua adalah nalar normatif sangat berhati-hati terhadap tergelincirnya mereka kepada logika-logika historis sehingga pada tataran ekstrim mereka tidak akan menerima logika konseptualis. Yang ketiga adalah satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah kita tidak bisa menolak adanya pluralitas bahasa atau lugah language. Kemudian adalah nalar historisitas. Logika historisitas muncul karena kegelisahan beberapa ilmuwan mengenai realitas umat yang tidak kunjung selesai karena hanya mengandalkan teks sebagai hardcore. Saat ini kitab tidak bisa menjawab problematika umat. Menurut logika ini, agama tidak hanya diartikulasikan dalam hubungan antara sang hamba dengan Tuhannya saja,
Namun agama meliputi dimensi kesadaran manusia akan lingkungan sosialnya atau sosiologi, kesadaran pencarian asal-usul agama atau antropologis, dan pemenuhan ketenangan jiwa atau psikologis, serta bagaimana untuk hidup dalam ranah etika sosial dan pemenuhan kebutuhan jasmani atau ekonomi. Dengan multidimensional approach ini diharapkan agama bisa memainkan perannya di ranah realitas. Menurut Amin Abdullah, pembacaan historisitas dalam sebuah kajian keilmuan keagamaan adalah pembacaan yang baik. Historisitas memandang Islam lebih applicable dan mampu mentransfer antara data dan realita, antara pure science dan applied science, dan dari esensi menuju eksistensi. Adapun ciri-ciri logika historisitas adalah: pertama, melihat fakta sebagai hardcore dengan problem-based thinking, atau bermuara dari fakta menuju hipotesa dan merasionalisasikan teks sebagai media pendukung. Yang kedua, mengakui bahwa kitab suci memiliki nuansa multi-interpretasi, debatable, bisa, reform, dan arguable, serta applicable. Kemudian tiga, meyakini bahwa proses menjawab problematika realitas ini berlangsung terus-menerus dengan berbagai macam perspektif seperti filosofis, antropologis, sosiologis, dan sebagainya. Nah, kemudian adalah kekurangan historisitas ekstrim. Yang pertama adalah menjadikan fakta sebagai standar dan objek yang diskursus. Yang kedua adalah ekstremisme, nalar empirik historis dengan pemikiran yang memaksa untuk mengkaji fakta dengan sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, ada hal yang perlu diperhatikan oleh kaum historisitas ekstrim, yaitu pendekatan keilmuan agama melalui pendekatan empiris melewati batas kewenangannya. Dan yang keempat adalah pendekatan yang multidisiplin, pada akhirnya mengantarkan kepada satu keraguan-raguan menuju keraguan-raguan yang lain. Kemudian, upaya untuk mendamaikan nalar normativitas dan historisitas. Di era sekarang, tidak bisa berdiri normativitas tanpa historisitas. Upaya penyatuan normativitas dan historisitas perlu dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya: 1. Mengartikulasikan teks tanpa melihat realitas, hanya menjadikan teks sebagai gagasan dan bukan sebagai wawasan, apalagi sebagai problem solving kehidupan manusia. Yang kedua, upaya dialogis antara normativitas dan historisitas menghasilkan satu kekuatan yang valid untuk mendialogkan antara teks dan realitas. Logika semacam ini bisa dijadikan sebagai ide segar untuk menghindari kekakuan logika berpikir yang ada. Yang ketiga, antara normativitas dan historisitas merupakan upaya integralistik tanpa penomoran. Artinya logika ini berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada satupun yang didahulukan. Yang keempat, selain upaya tersebut di atas pasti ada batasan-batasan yang jelas, di mana logika berpikir normativitas ditempatkan dan di mana logika berpikir historisitas ditempatkan. Upaya integrasi dua nalar ini mutlak diperlukan demi menjaga kestabilan agama dalam studi agama yang multidisiplin, interdisiplin, namun tetap mengacu dan bersahabat dengan teks. Nah, kemudian adalah logika integralistik dalam harapan. Dua model pendekatan agama di atas menurut hemat penulis sangat relevan, bahkan sangat dibutuhkan. Di era masyarakat majemuk seperti sekarang ini, dua pendekatan di atas, baik pendekatan teologi normatif maupun pendekatan empiris historis, berperan cukup penting demi perkembangan keilmuan keagamaan ke depan sebagai sebuah diskursus. Pada akhirnya, idealnya di dalam diri para ilmuwan telah terjadi internalisasi antara logika normativitas dan historisitas ini. Nah, sekian video review tentang metodologi studi Islam. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.